berjalan seperti bajingan, seperti landak yang tak punya teman. Ia menggonggong bak suara hujan, dan kau pangeranku mengambil peran. Sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu agar seisi dunia tahu. Keras kepalaku sama denganmu, caraku pada caraku tersenyum seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Aku masih ada sampai di sini, melihatmu kuat setengah mati seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Oke, baik. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas seperti pada biasanya. Senang sekali pemirsa, saya Helda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Berendo. Nah pemirsa, tema kita hari ini akan membahas mengenai cara tepat ajarkan disiplin pada anak, karena tentunya hal ini masih menjadi tantangan banyak orang tua. Tentunya bersama dengan narasumber hari ini ada Bang Surya dan juga Pak Alheru Akbar. Kita sapa terlebih dahulu. Ada Bang Surya. Halo Bang. Halo. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Gimana kondisinya setelah libur panjang? Tentunya semangat ya. Semangat ya? Harus lebih semangat karena recharge energinya harusnya udah lebih baik ya. Semangat menggebu-gebu nih, memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah ya Bang ya. Oke, selanjutnya juga ada wajah baru, ada Pak Alheru Akbar. Halo Pak. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, luar biasa ya Pak Alheru Akbar ini selaku guru di High School Indonesia Bengkulu, betul Pak ya? Benar. Tapi tadi bocorannya pemirsa, Pak Heru tidak mau dipanggil Bapak katanya ya. Mau dipanggil Abang aja. Oke, kalau dari Bang Heru sendiri Bang sudah berapa lama ngajar Bang? Kalau di High School sendiri itu sekarang masuk tahun kedua saya mengajar. Cuma kalau di dalam dunia pendidikan mulai dari mengajar secara informal dan formal juga digabungkan, mungkin kurang lebih pengalaman saya sudah sekitar 7-8 tahun. Sudah bermacam watak anak didik Iya. yang dijumpai ya. Benar sekali. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai cara tepat ajarkan disiplin pada anak. Mungkin kita beralih dulu ke Bang Surya, Bang. Disiplin itu sendiri apa sih, Bang? Iya, sebenarnya menarik banget ya karena kata-kata disiplin ini kayak sebuah kata-kata sakral yang dari zaman dahulu kala itu kayaknya harus dipunyain oleh semua orang gitu kan. Karena jadi kayak sebuah tiket masuk buat seseorang agar seseorang dapat suksesnya katanya. Betul. Tapi sebenarnya secara pengertian sesederhananya bahwa disiplin itu sebenarnya adalah bagaimana seseorang berperilaku dan bertanggung jawab sesuai dengan norma-norma, kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat gitu. Jadi bukan hal-hal yang kaku atau lagi yang sering disebut dengan disiplin itu sebuah hal yang pokoknya harus ini, tegas, marah dan segala rupa. Sebenarnya itu tidak itu. Tapi dikenal di kalangan masyarakat disiplin itu tegas, betul yang tadi ya Bang ya? Iya benar ya. Oke. Kalau dari Bang Heru sendiri gimana Bang? Apa itu disiplin Bang? Disiplin itu kan tergantung bagaimana cara kita memandangnya kan. Betul seperti kata Bang Surya tadi. Kalau di dunia masyarakat yang kita tahu berpuluh-puluh tahun yaitu disiplin itu ya tegas. Harus ikut kata siapa gitu kan. Tapi kalau secara luas disiplin itu bisa kita perluas lagi sudut pandangnya bahwa disiplin itu sebenarnya bagaimana kita bisa membawa diri kita di lingkungan di mana kita berada. Tergantung juga bagaimana kita bisa bertanggung jawab terhadap diri kita dan supaya tidak menimbulkan masalah ketika berada di lingkungan yang berbeda nantinya seperti itu. Jadi benar, saya sepakat sekali dengan Bang Surya tadi bahwa disiplin itu adalah tanggung jawab dan bagaimana kita bisa menempatkan diri
supaya sesuai dengan lingkungan kita berada. Untuk saat ini Bang, di era kali ini seberapa urgensinya penerapan disiplin pada anak? Kalau menurut saya itu sangat sangat penting dan menjadi urgent karena dari awal anak-anak itu belajar, ya mereka belajar sejak dini gitu kan. Kalau ingin mengajarkan disiplin ya mulailah dari sedini mungkin untuk mengajarkan anak-anak itu disiplin. Bukan berarti dalam pandangan yang anak-anak itu harus ikut kata orang tuanya, tidak. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua bisa memfasilitasi dan mencontohkan bentuk disiplin yang baik untuk anak itu seperti apa, sehingga nanti anak-anak juga mengenal bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan itu ternyata ada konsekuensinya, seperti itu. Jadi sangat penting untuk mengajarkan anak supaya mereka siap nanti di lingkungan masyarakat. Artinya ini kembali juga ke orang tua ya Bang ya, harus disiplin juga karena memberikan contoh. Benar sekali. Oke, kalau dari Bang Surya gimana Bang? Kayak yang selalu kita bahas bahwa era sekarang ini sangat teknologi banget gitu ya. Jadi kita harus bisa adaptasi. Nah, untuk adaptasi ini tentu butuh nilai-nilai, butuh landasan, butuh fondasi perilaku yang baik tentunya. Nah, sementara kita lihat fakta di lapangan bahwa segala sesuatu itu sangat mudah untuk didapat, informasi dapat itu. Jadi tidak ada lagi aturan yang baku, seseorang bisa melakukan hal sebagaimana yang dia inginkan itu. Jadi tidak ada sesuatu itu secara kaku. Nah, ketika anak-anak tumbuh dengan perilaku yang tidak terbangun dengan baik, tidak ada kondisi disiplin yang dibangun gitu kan. Artinya anak-anak tidak tumbuh dengan perilaku-perilaku karakter yang baik untuk beradaptasi dengan situasi fakta di lapangan sekarang gitu. Nah, makanya ini jadi penting untuk membangun perilaku tadi dengan metode kedisiplinan sedari dini agar anak-anak nanti siap untuk beradaptasi dengan seperti apapun kondisi di lapangan nanti. Apakah ada perbedaan penerapan disiplin pada anak sesuai dengan perubahan zaman? Tentunya bagi orang tua ya, kalau kita lihat tentunya butuh adaptasi juga ketika situasi dunia nih gitu kan itu udah berubah. Tentunya kita juga harus adaptasi. Kalau dulu biasanya orang tua kita menerapkan metode disiplin dengan tadi ya kata tegas gitu kan, kamu harus maghrib pokoknya pulang, nggak boleh kemana lagi gitu kan. Kalau nggak sapu melayang gitu ya. Gitu kan. Itu bentuk kedisiplinan karena buat orang tua dulu adalah tantangannya tidak serumit kayak sekarang gitu. Nah, ketika kita masih pakai metode itu saat ini, artinya anak-anak nggak akan punya kemampuan yang lebih baik nih untuk adaptasi dengan kondisi yang lebih luas saat ini gitu. Jadi baik kita orang tua, tenaga pendidik tentunya ya, setting sekolah, masyarakat harus bisa beradaptasi juga dalam membangun perilaku anak dengan metode yang disiplin tadi agar anak-anak bisa ngadepin konflik-konflik dia nanti ke depan sana. Dari adaptasi, kalau Bang Heru ada kesulitan nggak untuk beradaptasi, mencerminkan rasa disiplin kepada anak-anak di sekolah, Bang? Sejauh ini tidak ada masalah yang begitu menyulitkan ya, karena memang Highscope sendiri kan punya kurikulum yang sudah didesain, dan Highscope Indonesia sendiri itu sudah berdiri sekitar 28 tahun sampai 28 tahun berdiri. Mereka sudah punya metode yang diramu berdasarkan pengalaman-pengalaman ya. Jadi kalau saya mengajari anak-anak di dalam kelas itu memang kita punya satu metode, yaitu bagaimana mengajarkan disiplin itu dengan memberitahu anak itu konsekuensi yang akan dia dapatkan dari setiap tindakan yang ada. Dan kita juga bersama-sama, kalau di rumah kan mungkin secara budaya saya dulu di rumah aturan itu dibuat hanya oleh orang tua gitu kan. Sedangkan kalau kita di sekolah itu aturan itu kita buat bersama. Jadi kita diskusikan bersama anak-anak, mungkin aturan apa yang harus kita punya ketika kita berada di dalam kelas. Kemudian aturan apa yang kita punya ketika belajar, seperti itu kan. Contohnya saja misal di dalam kelas ketika guru sedang menjelaskan, aturan apa yang harus kita lakukan supaya pembelajaran bisa kondusif. Jadi anak-anak akan punya banyak pendapat kan sebenarnya. Harus diam, mister, harus memperhatikan. Artinya komunikasi dengan anaknya. audiensnya juga, anaknya juga ya. Benar. Oke, menarik sekali, tapi kita harus jeda terlebih dahulu nih pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Berendo.
Please-lah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari, ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tadi Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Berendo dengan tema kita hari ini, cara tepat ajarkan disiplin pada anak, masih bersama dengan Bang Surya dan juga Bang Heru nih. Kita kembali lagi ke Bang Heru nih. Menarik sekali membahas bagaimana cara beradaptasi menerapkan disiplin kepada anak. Silakan Bang. Iya. Tadi kita batas bagaimana sebenarnya kita membangun komunikasi dengan anak seperti itu kan. Mungkin dulu bisa karena memang disiplin itu kan juga berkembang mengikuti zaman, bahwa tergantung nilai dan budaya yang dimiliki oleh orang tua, tergantung nilai dan budaya yang ada di dalam masyarakat, maksudnya kan. Kalau memang orang tuanya memiliki bahwa dengan disiplin yang tegas itu bisa anak berhasil, mungkin di zaman sekarang itu bisa tetap efektif, tapi akan menghambat komunikasi antara orang tua dan anak kemungkinan besar kalau menurut saya. Karena di zaman saya dulu kan, mungkin di zaman saya tuh orang tua pasti akan tegas gitu kan. Sebelum maghrib sudah harus pulang gitu kan. Dan ketika ujian saya harus belajar misalnya kan. Tidak boleh ada keluar, tidak boleh ada main. Nah, kalau melihat pola perkembangan anak zaman sekarang kan, di tengah arus informasi dan teknologi yang sangat luas, kita sudah tidak bisa mengurung anak di dalam rumah dengan keras seperti itu. Sehingga mungkin metode yang tepat untuk beradaptasi adalah membangun komunikasi dengan anak kita seperti itu kan. Yang mereka mau seperti apa, yang kita mau seperti apa, dan mereka juga harus diberi pemahaman yang baik. Misalnya, kenapa sih saya melarang kamu untuk pulang sebelum maghrib gitu kan? Melarang kamu untuk pulang setelah maghrib kan, dan kamu harus pulang sebelum maghrib. Itu harus dikasih tahu komunikasinya. Saya sebagai orang tua punya tanggung jawab mungkin kan untuk melindungi kamu, misalkan bahwa setelah maghrib itu memang waktunya orang-orang itu pulang gitu kan, berdasarkan mungkin kalau kita yang muslim kan ada aturan bahwa anak itu harus pulang sebelum maghrib, ya sholat maghrib seperti itu kan. Jadi itu harus diberitahu pemahaman-pemahaman sehingga anak itu tidak maksudnya dalam artian anak itu akan mengerti gitu kan. Kalau dulu kan pokoknya balik sebelum maghrib sudah jewer ya? Ya, kalau nggak jewer malah akan diberi hukuman gitu kan. Kalau sekarang itu mungkin sudah kurang efektif hal-hal seperti itu ya. Mungkin Bang Surya nanti bisa menambahkan kan, sudah kurang efektif karena anak-anak itu mereka kalau misalnya tidak diberikan pemahaman, mereka akan mencari sendiri. Itu yang kita khawatirkan. Ketika anak-anak mencari pemahaman sendiri, bisa jadi mereka akan misleading atau mendapatkan pemahaman yang tidak sesuai, malah lebih tidak sesuai dengan budaya dan nilai-nilai yang kita anut sebagai orang tua. Artinya berbahaya juga ya Bang ya? Benar sekali. Artinya harus ikut arus juga ya? Iya. Perkembangan zaman ya, orang tuanya jadi PR juga ya. Iya, Sudah benar. siap belum jadi orang tua pemirsa di rumah? Karena lumayan banyak PR-nya juga ya. Gimana Bang kalau perspektifnya mengenai disiplin itu mengikuti zaman? Iya benar, kita benar harus adaptasi ya gitu kan. Jadi tidak hanya anaknya yang harus beradaptasi, tapi untuk orang tua tentunya juga harus beradaptasi dalam membangun bagaimana anak-anak ini diajarkan dengan cara yang lebih tepat. Sederhananya gini, kalau dulu mungkin anak-anak mengikuti figur power ya, yaitu apakah orang tua pokoknya harus ini, kamu pokoknya terima aja, pokoknya orang tua suapin gitu kan. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa gitu lagi, banyak informasi seperti Mr. Heru bilang tadi, banyak sekali informasi yang bisa diakses oleh anak-anak. Nah ketika informasi ini diterima dan informasi itu tidak tepat, nah tentunya ini akan memberikan pemahaman yang nggak baik kepada anak. Nah yang dibangun di sana adalah apa? Karakter, perilaku, cara berpikir. Nah ketika ini sudah salah, tidak tepat, tentunya ini akan memberikan dampak psikologis, dampak keseharian perilaku kepada
anak-anak tadi. Makanya butuh proses pembelajaran disiplin secara lebih tepat. Nah, untuk memulai proses itu apa yang sederhana? Komunikasi. Kan seperti yang saya bilang, ketika orang tua punya komunikasi yang baik dengan anak, metode yang dibangun itu akan jadi lebih baik. Gitu. Jadi orang tua bisa beradaptasi dengan kondisi anaknya seperti apa. Karena nggak mungkin nih sederhananya orang tuanya punya 3 anak, pakai satu metode yang sama kepada 3 anak nggak akan efektif. Jadi orang tua harus beradaptasi juga antara anak ini caranya seperti apa, anak ini harus gimana, anak ini bagaimana, tentunya juga harus beradaptasi. Artinya walaupun beda-beda, walaupun satu anak harus berbeda-beda juga ya cara untuk penerapannya ya Bang ya. Oke. Nah kalau dari Bang Heru sendiri nih sudah bertemu banyak watak karena sudah 8 tahun mengajar, masih kesulitan? Kalau ditanya kesulitan, pasti tentu kita akan mengalami kesulitan juga. Jujur ya, kita juga kan manusia dan saya betul. juga sebagai seorang guru saya juga ada masa-masanya yang saya harus lebih banyak belajar lagi. Malah lebih banyak saya yang harus belajar dari anak-anak. Betul. Bukan anak-anak saja yang belajar dari saya gitu kan. Jadi kalau ditanya kesulitan, pasti ada kesulitan. Hal simpel saja, anak-anak ini kan polanya adalah mereka mengikuti kebiasaan apa yang dilakukan sehari-hari, apa aturan apa yang ada di dalam kelas misalnya. Itu kalau hanya sebagai aturan tertulis, pasti akan ada masa di mana anak-anak itu akan melanggar aturan gitu kan. Bukan berarti anak-anak itu tidak aware, tidak sadar dengan aturan itu atau dia tidak mau mengikuti aturan itu, tidak. Tapi memang anak-anak ini kan juga berkembang. Mereka akan mendapatkan informasi baru setiap hari gitu kan. Jadi ketika dia dapat informasi baru setiap hari, kemungkinan besar anak-anak itu akan mencoba informasi yang dia dapatkan. Misalnya kan dia akan coba bagaimana misalnya kalau aku bertindak seperti ini gitu kan. Apa sih akibatnya gitu kan. Apakah itu hal jelek? Tidak. Itu malah adalah proses pembelajaran si anak. Berarti dia punya pola pikir sendiri yang dia dapatkan, dia mengolah informasi di kepalanya dan dia coba. Akhirnya apakah yang dia coba itu akan melanggar aturan atau tidak kalau di dalam kelas kan. Akhirnya ternyata melanggar aturan. Nah, saya kesulitan di situ karena anak-anak ini terus berkembang dengan cepat, bertambah kritis, bertambah pintar gitu kan. Jadi akhirnya tetap tugas kita sebagai orang guru adalah ketika anak sudah mulai keluar track, ya kita harus mengingatkan kembali, menarik kembali. Itu yang akhirnya saya pelajarin bahwa anak-anak ini polanya seperti itu. Kalau sudah dapat informasi baru, dia akan coba dan kita tidak boleh melepaskan ketika dia mencoba hal-hal itu. Nah, situ posisi kita sebagai guru, tarik lagi, ingatkan apa aturannya, kamu ingatkan konsekuensinya apa seperti ini, apakah konsekuensi yang akan kamu dapatkan itu baik atau tidak untuk dirimu. Jadi biarkan dia berpikir, biarkan dia refleksi. Jadi dia akan mendapatkan jawaban berdasarkan hasil berpikirnya sendiri, bukan dari full dari guru ataupun orang dewasa yang ada di sekitarnya gitu. Artinya tidak ada akhir untuk penerapan disiplin pada anak, Bang ya? Bahkan kita sebagai orang tua pun seperti itu kan. Hal simpel aja nih, misalnya dari waktu gitu kan. Kita sudah sadar belum, kita sudah tepat waktu belum gitu kan. Dan itu kan terjadi kalau sudah terbiasa menyepelekan waktu, ya pasti akan oke dengan terlambat gitu kan. Tapi kalau kita punya value dan kita mengingatkan diri sendiri bahwa waktu itu berharga, waktu itu kita ini tidak hanya waktu kita yang akan hilang, tapi waktu orang lain juga yang akan terkonsumsi, kita harus ingatkan bahwa itulah aturannya. Janji jam 3, ya jam 3 kita sudah harus tiba, seperti itu kan. Bukan membiasakan waktu-waktu yang nggak apa-apa lah 10 menit, nanti orang juga akan terlambat 10 menit. Maksudnya mindset sederhana seperti itu yang harusnya dibangun juga untuk kita sebagai orang dewasa. Itulah mengapa penerapan disiplin ini sangat penting pada usia anak dini ya. Iya. Oke, akan kita bahas lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Berendo.
pada akhirnya ini semua hanyalah permulaan. Berbaring tersentak tertawa dengan air mata, mengingat bodohnya dunia dan kita yang masih saja berusaha. Kita beranjak dewasa, jauh terburu seharusnya, bagai bintang yang jatuh, jauh terburu waktu. Mati lebih cepat, mati lebih cepat. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Berendom. Masih dengan tema kita hari ini membahas mengenai cara tepat ajarkan disiplin pada anak. Kembali ke Bang Surya dan juga Bang Heru, artinya itulah mengapa pentingnya penerapan disiplin pada anak, karena berpengaruh di masa yang akan datang ya Bang. Betul. Kalau dari Bang Surya sendiri setuju? Setuju banget ya. Tentunya ini upaya ya. Lagi-lagi ini adalah sebuah upaya, karena soal ke depan pasti akan selalu 50-50. Kita kan nggak tahu ya seperti apa ke depan sana. Tetapi anggaplah ini kayak sebuah perang ya. Kita nggak tahu perang seperti apa yang akan kita hadapin. Ya nggak mungkin kan nanti jangan ngeri-ngeri dong perangnya gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri gitu. Nah, saya sepakat dengan apa yang tadi Mr. Heru sampaikan, bahwa ini jangan sampai jadi sebuah keharusan yang kaku gitu. Akhirnya menjadi menjadi sebuah hal yang tidak nyaman untuk anak gitu kan. Ingat bahwa anak tetap saja manusia yang dinamis, yang punya perasaan, pikiran, dan perilaku yang sedang berkembang. Nah, tentunya ini yang butuh kita sadari, para orang tua, para masyarakat, tenaga pendidik juga harus menyesuaikan bagaimana pola pengajaran yang tepat kepada anak. Jangan sampai pokoknya kamu harus belajar tentang disiplin biar masa depan hidupmu jadi baik gitu. Tapi pakai cara-cara yang ternyata nggak tepat buat anak. Artinya nyaman gitu ya Bang. Iya, benar. Gimana Bang PR untuk orang tua membuat peraturan disiplin itu menyenangkan dan nyaman gitu? Oke, ada sebuah hal yang sebenarnya ini menarik. Seperti kita ya, kita orang tua. Kayak gini nih, Mbak Elda, saya boleh contohnya. Ketika saya giniin tangan, saya akan terbiasa dengan naruh tangan jempol saya di sini. Nah, ya. Tapi coba dibalik sekarang. Sekarang posisinya dibalik. Kayak gini. Nah, gini nih. Nah, apa yang terasa oleh saya? Adalah ketidaknyamanan. Nggak biasa. Nah, artinya ini juga proses yang dihadapin sama orang tua. Yang tadinya aku terbiasa dengan hal-hal yang biasanya aku lakukan, terus tiba-tiba aku harus belajar tentang disiplin, belajar tentang nilai-nilai baru. Nah, ini tentunya butuh adaptasi, dan orang tua, anak sendiri tentunya akan beradaptasi dengan itu. Jadi apa yang sebenarnya bisa dilakukan? Yuk, jangan panik dulu tentunya. Yuk, kemudian gali informasi lagi secara karakter. Aku seneng hal apa ya? Aku mungkin senang baca gitu kan. Aku denger video atau hal apapun, bertanya agar orang tua jadi punya informasi yang baik. Kemudian ini bisa diterapkan kepada anak dengan cara yang lebih baik juga. Sebenarnya apakah ada perbedaan penerapan disiplin di anak yang masih usia dini dengan yang sudah beranjak dewasa? Tentunya akan beda ya. Kayak tadi ya, ketika anaknya taruhlah usianya sudah 10 tahun. Selama 10 tahun dia sudah hidup dengan nilai-nilai ya, gitu kan Mr. Heru. Jangan lagi misalnya mereka sudah menempuh pendidikan SD dan ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan guru, udah dapat tuh banyak informasi. Nah, tentunya akan ada hal-hal yang bertentangan. Nah, ini yang harus diajarkan kembali kepada orang tua. Beda hal tadi dengan anak-anak yang di bawah 5 tahun mungkin ya, ini akan lebih cepat mungkin karena anaknya masih dalam tanda kutip masih kosong tuh informasi yang dia punya. Nah, jadi akan lebih cepat untuk diajarkan. Tetapi
Tentunya ya itu tadi ya, balik lagi ini manusia loh yang dinamis banget, dan ini nggak matematis yang tentu akan banyak sekali warna. Untuk, Menarik ya Bang Heru ya? Benar. Oke, kalau dari seorang guru sendiri, wajah guru sendiri memberikan rasa nyaman kepada siswa di sekolah itu bagaimana untuk disiplin ini? Tentunya kita harus, pertama hal yang harus kita pahami itu adalah anak-anak ini kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Betul. Jadi sebagai guru seyogyanya, sebijaknya itu memahami dulu anak-anak itu karakternya seperti apa. Karena seperti kata Bang Surya tadi, anak-anak itu kan punya watak yang berbeda, nilai-nilai budaya dan latar belakang keluarga yang berbeda. Jadi cara menanganinya pun juga berbeda antara satu dengan yang lain. Maka kita harus paham dulu, misalnya anak ini dia sangat tidak suka kalau misalnya ditegur di depan publik, banyak, ya, iya, orang betul, banyak. betul. Ada juga anak yang tidak masalah kalau dia ditegur di depan orang banyak seperti itu. Maka pendekatan yang kita harus lakukan kepada anak-anak itu harus sesuai dengan tadi psikologis mereka. Maka kalau di sekolah kita selalu mendapatkan rekomendasi hasil psikologis yang dilakukan oleh Bang Suryan, terus diberikan kepada sekolah, dan sekolah memberikan itu kepada wali kelas, sehingga wali kelas juga bisa memahami gitu kan. Itu sih hal yang pertama kita lakukan supaya anak-anak itu merasa nyaman di dekat kita, bahwa orang dewasa ini hadir di sekitar mereka itu bukan untuk menggurui mereka, tapi untuk membimbing mereka dan menemani mereka dalam proses belajar seperti itu. Jadi sesimpelnya, sederhananya seperti itu ya. Jadi itu yang saya lakukan dan saya alami juga. Apakah saya mengalami kesulitan? Tentu pasti ada kesulitan dalam memahami, karena butuh proses juga untuk melakukan itu. Jadi dulu ada satu anak yang itu dia kalau ketemu orang lain tuh sampai bergetar. Kita sebut introvert lah ya. Iya, mungkin saya akhirnya saya komunikasi kepada orang tuanya, saya komunikasi dengan Bang Surya, saya komunikasi dengan guru sebelumnya gitu kan. Jadi saya coba dekati, saya ajak ngobrol, dan ya saya bimbing. Akhirnya saya ngomong, ketika dia tiap maju akhirnya sebenarnya saya kurang suka berada di depan orang banyak, tapi saya kasih pemahaman pada akhirnya, karena ini harus dilakukan gitu kan. Tapi tidak saya bilang ini harus kamu lakukan, tidak, tapi saya bilang apa yang menjadi kesulitan bagimu, coba kita obrolkan, kita komunikasikan, dan kamu mau mister seperti apa gitu kan. Akhirnya setiap maju dulu saya temani dia maju. Awal mula dia berbisik ke saya yang menjelaskan kepada teman-temannya ataupun orang yang sedang dihadapi untuk bicara. Perlahan dia mulai memberanikan diri, dan saya bilang that's okay. Itu proses belajar, saya bilang gitu. Kamu tidak perlu memaksakan dirimu sekarang untuk jadi orang yang berani seperti itu kan. Akhirnya dengan disiplin tadi diajarkan, dengan disiplin keberanian bahwa ada tanggung jawab yang harus dia selesaikan, dia mulai mengerti dan mulai memahami. Sekarang tuh tidak ada masalah kalaupun dia harus berbicara depan umum, bahkan dia ikut kompetisi bernyanyi, kompetisi piano, sebagainya. Itu adalah hal menurut saya buah dari ketika anak itu nyaman dengan gurunya dan mau mengikuti disiplin yang diberikan, tapi dengan pola yang lebih komunikatif dan pola yang lebih membuat anak-anak itu mengerti. Kalau untuk diri seorang guru sendiri menanamkan refleksi untuk terus belajar, memahami siswa, itu sulit nggak? Tentunya sulit, Helda. Karena misal di dalam kelas saja misalnya ada 19 murid kan gitu kan. Jadi waktu kita juga 24 jam dalam sehari, itu mungkin 8 jam sudah kita pakai untuk menyiapkan materi, belajar, mengajari materi dan sebagainya. Dan kita juga tetap harus on fire, ibaratnya kan tetap harus berapi-api gitu kan, menyala untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Tentunya sulit karena kita juga manusia, kita punya mood dan perasaan. Betul, dan mood yang paling ini ya. Perasaan seorang guru itu juga tidak selalu setiap hari happy gitu kan. Iya, Tapi betul. kita harus tetap berlaku happy karena itu bisa berdampak juga terhadap mood anak-anak di dalam kelas gitu kan. Jadi terkadang saya juga tetap refleksi bahwa beberapa kali saya masih terlihat mungkin cukup dongkol atau kesal. Anak-anak pasti akan tanya kenapa mister gitu kan. Malah kalau saya bilang gitu ya mungkin karena menghadapi mereka, tapi tidak mungkin saya bilang seperti itu kan. Akhirnya nggak apa-apa mister, sedikit pusing saja, ada hal yang lagi mister pikirkan. Boleh kasih mister waktu 5 menit,
mereka akhirnya mengerti, oh oke, seperti itu. Jadi tantangannya ya seperti itu. Tantangan yang menarik ya. Iya, benar sekali. Harus dicobain terus setiap hari. Nah, kalau Bang Surya ini gimana nih? Bang Heru juga masih mengalami kesulitan Bang untuk beradaptasi dengan siswa-siswanya di sekolah. Harus apa nih Bang? Iya, tentu ya. Solusinya nih ya. Ya artinya guru-guru juga manusia ya. Iya. Guru-guru juga Guru manusia yang biasa. punya nilai-nilai sendiri tadi dan tumbuh dan terbangun dengan karakteristik yang berbeda. Karakter mereka beda, kepribadian mereka berbeda dan dituntut untuk memberikan proses belajar kepada anak-anak. Tentunya ini akan mengalami hadangan-hadangan sendiri. Jadi apa yang harus dilakukan sebenarnya ya tentu tadi guru harus benar-benar siap dulu, ambil waktu dulu ketika aku benar-benar udah siap baru ketemu sama anak-anak. Karena kalau tidak tentunya akan ada perasaan yang tidak nyaman dari guru diterima oleh anak-anaknya. Ini akan jadi faktor yang buruk kepada hubungan keduanya. Oke, Bang Heru dan Bang Surya setelah ini kita akan membahas mengenai faktor apa yang mempengaruhi nih. Oke, setelah jeda pariwara berikut ini pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Berendo. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo dengan tema kita hari ini, cara tepat ajarkan disiplin pada anak. Nah, menarik sekali ya, karena tadi sudah banyak ngobrol-ngobrol. Nih saya juga mau tahu nih, kira-kira dari Bang Surya sendiri. Bang, faktor apa saja sih Bang yang mempengaruhi perkembangan perilaku disiplin pada anak ini? Tentunya kalau mau kita lihat secara umum, tentu akan ada faktor internal dan faktor eksternal tentunya. Nah, faktor internal sendiri, tentunya kita akan lihat kondisi kesiapan si anak. Faktor psikologis, kognitif, perkembangan psikologi si anak itu akan jadi faktor penentu ketika nilai-nilai tadi diajarkan kepada si anak tadi. Jadi para orang tua tadi harus benar-benar tahu dulu, kayak misalnya Heru bilang, karakter anaknya seperti apa, perkembangan kepribadiannya seperti apa sih gitu kan, agar anak tadi bisa menerima proses belajar disiplin tadi dengan cara yang tepat. Contoh sederhananya tadi, anak ini lebih cepat untuk diajarkan ketika dengan cara yang dicontohkan gitu kan. Ada anak yang lain dia dikasih tahu dulu gitu kan, atau diajak nonton dulu, melihat contoh nyatanya seperti apa, itu akan lebih cepat anaknya. Jadi butuh dilihat lagi, karena secara internal tentu anak ini tetap aja dia punya pikiran sendiri, perasaan sendiri, dan perilaku dia sendiri. Nah, sebenarnya faktor yang paling kuat itu adalah faktor eksternal tentunya, karena proses disiplin itu sendiri kan adalah menanamkan bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai yang ada agar anak tersebut punya tanggung jawab, bisa berperilaku dengan tepat gitu. Artinya sederhananya gini, anak-anak gimana sih cara pegang pisau yang benar gitu kan. Anak kan nggak tahu gitu, ternyata pisau ini digunakan untuk memotong gitu kan. Nah, inilah PR orang tua, bagaimana cara mengajarkan ini dengan cara yang tepat kepada anak-anak. Nah, tadi banyak sekali kan faktor-faktornya, siapa saja yang terlibat gitu kan. Misalnya orang papanya ngajarin dengan cara yang seperti ini, ternyata mamanya beda lagi, ada kakek nenek yang akan berbeda lagi. Kemudian faktor sekolah. Ternyata di sistem sekolah cara pengajaran beda lagi. Belum lagi nanti di lingkungan ini. Nah, akan banyak sekali faktor-faktor yang akhirnya menghambat proses disiplin itu diinternalisasi oleh anak. Jadi akan lebih tepat, akan lebih efektif ketika faktor-faktor ini diselaraskan bersama-sama, bersinergi agar anak tersebut mempunyai nilai-nilai yang tepat, baik, kemudian dia bisa beradaptasi dengan tantangan yang ada di depan sana. Artinya orang tua harus pandai komunikasinya Bang ya. Betul. Tapi bagaimana ketemu dengan orang tua yang sulit untuk mengkomunikasikan?
berbicara kepada anak. Tapi tidak sedikit, soalnya tidak sedikit kan ada orang tua yang memang dia diem tapi dia perhatian. Oke, benar. Dan bahkan permasalahan sekarang ini waktu ya, misalnya banyak sekali orang tua yang tidak memiliki waktu untuk ketemu sama anak, apalagi buat ngajarin gitu ya. Jadi apa yang sebenarnya tadi? Artinya anak tidak hanya berinteraksi dengan orang tua, banyak significant person yang ada di dekat-dekatnya gitu kan. Ada guru, ternyata anaknya sangat dekat dengan gurunya gitu. Nah ini akan jadi pintu masuk yang paling tepat nih. Jadi orang tua harus bersinergi dengan sekolah, dengan guru gitu kan. Atau mungkin lebih dekat nih sama tantenya, gitu, paman atau ponakan dan yang lain. Nah ini juga harus dibangun nih ininya. Jadi tidak bisa sekali lagi bahwa penanaman disiplin itu tidak hanya tanggung jawab orang tua gitu, tapi ada faktor eksternal yang itu jadi sumbangsi besar bagaimana anak tersebut terbangun secara baik karakternya. Artinya memberi batasan dari orang tua ke anak itu berpengaruh juga ya Bang ya? Betul sekali. Oke, kalau ke Bang Heru sendiri Bang, kalau faktor-faktor yang mempengaruhi di lingkungan sekolah untuk rasa disiplin sendiri kepada anak? Tentunya itu tadi aturan yang ada gitu kan, faktor itu dibangun bersama gitu kan. Jadi sebisa mungkin, karena kan kalau di sekolah lebih terkontrol kan faktornya gitu kan. Nah jadi faktor yang mungkin mempengaruhi anak itu tadi seberapa sering aturan disiplin itu diingatkan gitu kan atau diterapkan. Kedua faktor itu faktor yang mempengaruhi itu apakah guru, orang dewasa di sekitarnya itu juga mengikuti aturan seperti itu. Mungkin kurang lebih sama seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Bang Surya tadi gitu kan. Tapi kalau di sekolah ya itu tadi faktornya yang paling mempengaruhi adalah seberapa sering aturan itu diingatkan dan seberapa role modelkah orang dewasa di sekitarnya untuk mengikuti aturan yang sama gitu kan. Karena anak-anak ini tuh pasti mereka menagih gitu kan. Misalnya kalau kita aja nih, kita pengen setiap keluar dan masuk kelas itu anak-anak menutup pintu dengan baik gitu kan. Tapi kalau misalnya gurunya tidak menutup pintu dengan baik, pasti mereka akan tanya gitu kan. Kenapa Mister atau Miss tidak menutup pintu dengan baik gitu kan. Nah hal itu yang akan, maksudnya contoh dan repetition atau reminder itu sangat penting gitu kan. Pengulangan dan mengingatkan itu sangat penting di situ polanya. Kadang sebagai orang tua kita juga harus mencontohkan bahwa ketika kita membuat salah, tidak mengikuti aturan, maka kita juga harus mengakui bahwa itu adalah hal yang tidak baik. Oh iya maaf, Mister lupa untuk melakukannya. Lain kali Mister akan lebih ingat ya untuk menutup pintu dengan baik. Ini ada case yang menarik nih. Kalau misalkan di sekolah anak ini mengikuti peraturan, tapi ketika di luar sekolah kebalikannya. Ini ada apa nih? Kalau dari Pak Guru sendiri, Pak Guru bagaimana nih Pak Guru? Ini juga jadi yang kami bahas waktu itu ketika ada conference meeting dengan orang tua. Jadi ditanya kenapa anak saya ketika di sekolah mau ikut aturan tapi di rumah tidak gitu kan. Betul. Mungkin faktor terbesar yang mempengaruhi itu adalah kehadiran orang dewasa itu dalam mengingatkan anaknya. Betul seperti kata Bang Surya tadi, waktu itu menjadi tantangan di masa sekarang. Karena mungkin Helda dan saya dan Bang Surya mungkin merasakan apa yang kita inginkan dari orang tua kita dulu. Tentunya pasti pertama kehadiran, benar kan? Waktu, menemani belajar, menemani bermain, mengarahkan. Walaupun misalnya nanti orang tuanya susah komunikasi, tapi dengan hadir dan ikut beraktivitas bersama anaknya, itu tuh sangat meaningful. Nah, hal sederhana itu saja mungkin ketika anak tidak didapat di rumah, misalkan ada kan kebanyakan saya lihat seperti contohnya saja mungkin kerabat-kerabat saya di sekitar ketika di rumah pulang kerja udah capek, akhirnya tinggal kasih gadget dengan anaknya. Betul. Ditinggal sendiri anaknya main dengan gadget, dia tidur istirahat apa. Apakah salah? Tidak sebenarnya. Cuma memang kehadiran orang tua dan pemberian waktu dan mengarahkan dengan sesuai itu akan sangat berpengaruh kenapa anak itu di rumah tidak mau ikut aturan tapi di sekolah mau. Karena lingkungannya sangat berpengaruh. Kembali lagi ke tantangan orang tua. Iya. Oke pemirsa, menarik sekali, tapi jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap saksikan Berendo.
Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Brendo dengan tema kita hari ini masih membahas mengenai cara tepat mengajarkan disiplin pada anak. Nah, kita kembali ke Bang Surya dan juga Bang Heru nih. Kembali ke Bang Surya. Bang Surya, mungkin apa ya, cara ajakan kepada para orang tua, karena ini masih menjadi PR para orang tua ya, ajakan kepada orang tua untuk menerapkan disiplin dengan cara yang nyaman. Tentunya yang diajarkan adalah manusia ya. Iya, betul. Itu yang perlu selalu akan diingat ya. Harus reminder Iya, terus ya. Harus diingat lagi. Gitu. Nah, ketika yang diajarkan manusia, ingatlah buat dengan cinta kasih. Iya. Nah, itu yang paling kadang kita luput bahwa ngajarkan itu adalah ngajarin tentang aturan-aturan. Nah, bahwa yang diajarkan tadi lupa dengan cinta kasihnya. Gitu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh orang tua, bangunlah sebuah komunikasi yang dengan kasih sayang, dengan ketulusan, agar komunikasinya dapat berjalan dengan lebih baik. Gitu. Nah, kedua tentu tadi jangan panik. Gitu. Ketika orang tua memiliki keterbatasan, minta bantuan, bisa bantuan ke profesional, bantuan ke keluarga, ataupun tadi tenaga pendidik, lingkungan sekolah, ini bisa sekali diminta bantuan agar orang tua jadi punya tambahan tenaga biar anak bisa belajar dengan lebih baik. Gitu kan. Jadi itu tadi sebenarnya yang dasar-dasar yang kadang kita lupa. Kita terlalu sibuk dengan teoritis, mengajarkan ini itu harus seperti ini, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, khawatir dengan dampaknya nanti akan seperti itu, tanpa menyematkan kasih sayang di sana. Tapi ketika anak sudah dibangun dengan komunikasi yang baik, cinta kasih, anak akan merasa penuh perasaannya dan dia akan bisa dibangun dengan cara yang lebih baik. Gitu. Kalau tadi kan Bang Heru kesulitan nih kalau harus beradaptasi di sekolah menerapkan disiplin. Kalau Bang Surya sendiri di rumah, karena kan sudah ada baby ya, sudah punya anak ya, masih merasa kesulitan Bang? Tentu, pasti kesulitan akan selalu ada. Apalagi ya setiap anak akan ketemu informasi baru kayak tadi kan, ketemu teman ini, ketemu teman yang lain, ternyata temannya dapat informasi dari temannya dan punya teman lagi. Nah, itu yang akan mempengaruhi dan memperubah perilakunya sendiri. Nah, tentunya kita senantiasa harus belajar lagi, beradaptasi agar kita jadi lebih mampu punya cara-cara lain biar anak bisa jadi lebih nyaman. Bagaimana cara membuat tantangan ini kan tantangan yang mungkin segelintir orang tua yang mengalami kesulitan juga, tapi menanamkan ini tantangan yang menarik gitu loh. Nah, makanya ini butuh dibangun dengan rapi ya dengan ini. Jadi challenge apa ya, hal sederhana. Misalnya tadi kita harus mengajarkan tentang tata aturan norma-norma yang berlaku di rumah. Nah, tentunya ini harus dijalankan dengan cara yang lebih realistis, jelas, apalagi ini ke anak-anak. Jadi jangan sesuatu itu diajarkan dengan makna yang terlalu luas dan sulit buat dimengerti oleh anak. Nah, jadi pakailah bahasa yang bisa dipahami juga. Ya. Oke, kalau Bang Heru sendiri Bang, bagaimana tips dan triknya untuk para orang tua atau guru-guru juga yang sedang menonton untuk memberikan rasa nyaman kepada anak-anak di sekolah membahas mengenai disiplin ini sendiri? Saya sepakat sekali dengan apa yang dikatakan oleh Bang Surya ya. Kasih sayang dan cinta itu dan kepedulian kita terhadap siapa yang kita ajarkan itu sangat penting situ kan. Kalau misalnya kita cuma mengikuti kurikulum, cuma mengikuti menyelesaikan tugas sebagai guru, tentunya anak-anak tidak akan belajar apa-apa. Maka saya selalu ingat kata-kata ini bahwa dulu tuh saya pernah diajarkan oleh guru yang sangat memorable bagi saya. Dia selalu bilang gini bahwa love is something that deaf people can hear and blind people can feel and can see, right? And everyone can feel it. Jadi kasih sayang itu adalah bahasa yang paling bisa didengar oleh orang tuli dan bisa dilihat oleh orang buta dan semua orang akan merasakannya. Terutama anak-anak ini tadi yang sedang dalam proses pembelajaran dengan kasih sayang yang penuh, kantong cinta mereka akan terisi. Jadi kalau sudah bahagia, maka belajar apapun mereka akan siap seperti itu. Oke, kita closing statement nih Bang, dari Bang Surya sendiri membahas mengenai disiplin. Artinya disiplin ini sangat berpengaruh untuk generasi yang akan datang ya Bang ya? Yuk, kita belajar sama-sama, kita beradaptasi bersama-sama dan berproses sama-sama. Artinya masalah disiplin bukan hanya permasalahan anak,
tapi ini permasalahan orang tua juga. Jadi yuk mulai dari diri sendiri, para orang tua jangan takut, jangan panik untuk belajar lagi. Dan ingat bahwa anak kita adalah manusia utuh yang butuh bantuan, butuh kasih sayang, butuh pendampingan biar dia punya senjata-senjata, kekayaan informasi untuk ngadapin konflik-konflik di luar sana. Jadi ayo kita bekali mereka dengan cara yang lebih tepat. Oke, kalau dari Bang Heru sendiri Bang, pesannya Bang? Ya itu tadi saya ingatkan lagi, kita sama-sama memupuk kepedulian dan rasa cinta kita, karena balik lagi, love is a language that deaf people can hear, language blind people can see, and everyone can feel it. Itu boleh dikutip ya pemirsa ya. Ya, silakan. Oke, terima kasih Bang Surya dan juga Bang Heru karena sudah memberikan edukasi yang sangat penting, karena ini edukasi semua masyarakat tentunya di Provinsi Bengkulu. Oke pemirsa, saya Helda Amelia undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Dialog dini hari kepada diriku sendiri, tak bisa ku tertidur lagi, melayang pikirku tak pasti. Dialog dini hari, rasa gelisah mengiringi, berharap ada yang mengerti, berharap kau ada di sini. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenang, oh datanglah tenang hari ini. Dialog dini hari kepada diriku sendiri, tak bisa ku tertidur lagi, melayang pikirku tak pasti.